Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen semester 3 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Di dalam mata kuliah kali ini saya akan membahas tentang pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Pak Sumardi SEMM. Nah, di dalam pengantar ekonomi makro, sebelum ke soal, saya akan membahas dulu tentang definisi pengantar ekonomi makro. Apa yang disebut dengan pengantar ekonomi makro? Yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Pengantar ekonomi makro perlu sangat dipelajari karena ekonomi makro ialah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi suatu negara dan gunanya untuk mengkaji kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi atau masalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi dan nilai kurs mata uang. Nah, di sini saya dikasih tugas oleh Pak Sumardi selaku dosen pengantar ekonomi makro. Soal yang pertama, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar atau circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Nah, di sini saya akan berusaha menjawab dari soal pertama. Nah, dalam soal pertama jawabannya adalah dalam sebuah perekonomian pasti kita akan mengenal istilah konsumen dan produsen yang orang menganggapnya menggunakan suatu barang atau jasa dan menyediakan barang dan jasa. Mereka kita sebut dengan pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga atau instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan tersebut di dalam suatu ekonomi. Nah, di dalam ekonomi yang lebih luas, pelaku kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen saja, penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu, termasuk pemerintahan dan masyarakat di dalam luar negeri. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Lalu selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Nah, saya di sini akan berusaha menjawab dari soal nomor 2. Jawabannya, disposable income atau YD adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangin oleh pajak. Arti lain dari sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Dan rumus fungsi YD adalah pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangin pajak pribadi. Nah, itu untuk rumus fungsi YD. Lalu selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangin pajak? Nah, saya akan berusaha menjawab dari soal nomor 3, yaitu bentuk konsumsinya setelah dikurangi pajak adalah Y1 sama dengan 1 dikali CO ditambah I ditambah G dibagi 1 dikurangi C dan ditambah C1. Nah, itulah jawaban nomor 3. Lalu selanjutnya soal nomor 4. Keseimbangan pendapatan nasional ada 3 sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Lalu jelaskan. Nah, di sini saya akan berusaha menjawab soal nomor 4.
Jawaban nomor 4 adalah jika keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor pendapatan sama dengan pengeluaran, maka pendapatan nasionalnya dari sisi pendapatan yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah TX. Sedangkan dari sisi pengeluaran AE ialah Y sama dengan C ditambah I ditambah G, atau AE sama dengan pengeluaran agregat, sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang jika C ditambah S ditambah TX sama dengan C ditambah I ditambah G. Oleh karena C mewakili variabel yang sama, maka dapat ditulis ialah S ditambah TX sama dengan I ditambah G. Dan persamaan di atas terlihat untuk mempertahankan keadaan keseimbangan, bukan hanya ditentukan oleh besarnya S dan I, tetapi juga peranan negara mengatur G dan TX. Nah, itu untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Nah, untuk jawaban nomor 5 adalah hubungannya karena MPC ditambah MPS sama dengan 1, maka S sama dengan Y dikurangin C, di mana C sama dengan CO ditambah B dikali Y, dan B adalah MPC. Lalu S sama dengan Y min dikali CO ditambah B dikali Y, maka S sama dengan Y min CO min B dikali Y, maka S sama dengan min CO ditambah 1 dikurangin B. Y di mana 1 dikurangin B menunjukkan nilai MPS, sehingga MPC ditambah MPS sama dengan B ditambah 1 dikurangin B, maka MPC plus MPS sama dengan 1. Maka di sini kelihatan sangat terbukti untuk MPC ditambah MPS adalah 1. Lalu hubungannya karena APC ditambah APS sama dengan 1, perlu diketahui hubungan antara Y yaitu pendapatan, C konsumsi, dan S adalah tabungan. Ditunjukkan dalam persamaan berikut. S sama dengan Y min C, dan Y sama dengan C ditambah S. Nah, jika setiap ruas kita kalikan dengan 1 per Y, maka Y per Y sama dengan C per Y ditambah S per Y. Maka 1 sama dengan APC ditambah APS. Di sini juga sangat terbukti kalau APC ditambah APS adalah 1. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Selanjutnya, soal untuk nomor 6. Bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Nah, saya akan berusaha menjawab soal nomor 6. Dengan jawabannya adalah PDB adalah produk domestik bruto. Nah, itu untuk pengertiannya dulu. Sedangkan PNB adalah produk nasional bruto. Nah, jika perekonomian PDB lebih besar dari PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Itu untuk jawaban nomor 6. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 7. Salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Nah, itu untuk soal nomor 7. Saya akan menjawab dari soal nomor 7, maka jawabannya adalah salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara
diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitu sebaliknya, jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Nah, itu untuk jawaban nomor 7. Lalu selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 8. Di dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2 Y. Nah, pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2.000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Nah, saya akan berusaha menjawab dari soal nomor 8. Jawabannya di dalam soal nomor 8 adalah biasanya dalam rumus Y sama dengan C ditambah S dan Y sama dengan C ditambah I, maka S sama dengan I. Nah, untuk Y-nya itu pendapatan, sedangkan untuk C-nya adalah konsumsi. Sedangkan untuk S-nya adalah tabungan dan I adalah investasi. Maka S sama dengan min 200 ditambah 0,2 dikali 2.000. Maka min 200 ditambah 400, maka hasilnya adalah 200. Jadi investasi ekonomi tersebut adalah nilainya 200. Nah, itu untuk jawaban nomor 8. Lalu selanjutnya adalah soal nomor 9. Nah, di dalam perekonomian, dua sektor fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8 Y. Dan fungsi tabungan adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2 Y. Seterusnya misalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan pemisahan di atas, lengkaplah tabel berikut. Angka-angka dalam triliun rupiah. Berapakah pendapatan nasional pada keseimbangan? Nah, di sini kita lihat tabel di dalam jawaban nomor 9. Nah, di sini kita lihat pendapatan nasionalnya kosong, maka konsumsi rumah tangga 75, tabungan rumah tangga min 125, dan investasi perusahaan adalah 100, dan pengeluaran agregat adalah 175. Nah, jika pendapatan nasional 50, maka konsumsi rumah tangga adalah 150 dan tabungan rumah tangga adalah min 100. Sedangkan untuk investasi perusahaan adalah 100 dan pengeluaran agregat adalah 250. Sedangkan pendapatan nasional adalah 100, maka konsumsi rumah tangga adalah 225 dan tabungan rumah tangga adalah min 75, sedangkan untuk investasi perusahaan adalah 100, sedangkan untuk pengeluaran agregat adalah 325. Lalu jika pendapatan nasional 150, maka konsumsi rumah tangga adalah 300, sedangkan tabungan rumah tangga min 50 dan investasi perusahaan tetap 100, sedangkan pengeluaran agregatnya adalah 400. Lalu jika pendapatan nasional 200, maka konsumsi rumah tangganya adalah 375 dan tabungan rumah tangga min 25, sedangkan investasi perusahaan 100 dan pengeluaran agregat adalah 475. Jika pendapatan nasional 250, maka konsumsi rumah tangga adalah 450 dan tabungan rumah tangga adalah min 25. Lalu investasi perusahaan adalah 100 dan pengeluaran agregat adalah 550. Sedangkan pendapatan nasionalnya 300, maka konsumsi rumah tangga adalah 425 dan tabungan rumah tangga adalah zero ya atau kosong. Sedangkan investasi perusahaan adalah 100 dan pengeluaran agregat adalah 625. Dan pendapatan nasional 350, maka konsumsi rumah tangga adalah 500 dan tabungan rumah tangga adalah 25, sedangkan investasi perusahaan adalah 100 dan pengeluaran agregat adalah 700. Lalu selanjutnya pendapatan nasionalnya misalkan 400, maka konsumsi rumah tangganya 575 dan tabungan rumah tangga 50, sedangkan untuk investasi perusahaan adalah 100
dan pengeluaran agregat adalah 775. Jadi setiap pengeluaran agregat itu ditambahin 75. Sedangkan investasi perusahaannya itu nominalnya sama 100. Nah, sedangkan di dalam tabungan rumah tangga itu dari zero ke atasnya itu min, sedangkan untuk bawahnya adalah plus. Untuk konsumsi rumah tangga dari 75, setiap ke bawah adalah ditambahin 2 kali 75. Nah, itu untuk di dalam tabel jawaban nomor 9. Nah, di sini jawaban selanjutnya, maka pendapatan nasional keseimbangan ketika Y sama dengan 200 triliun, maka Y keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan C ditambah I. Maka Y sama dengan 10 ditambah 0,8, Y ditambah 30. Maka Y sama dengan min 0,8, Y sama dengan 10 ditambah 30. Maka 0,2 Y sama dengan 40. Maka di sini dihasilkan Y sama dengan 200. Nah, itu untuk jawaban nomor 9. Mungkin untuk ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro cukup sekian. Saya sudah berusaha menjawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang diberikan oleh dosen Pak Sumardi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.